Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu tujuan perusahaan, yang kedua bagaimana hubungan antara konsep dan laba, kemampuan membayar dividen, harga saham dan nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu konsep manajemen keuangan dan tiga fungsi utama dalam manajemen keuangan. Yang keempat, peranan seseorang manajer keuangan dalam perusahaan. Yang kelima, tentang sumber dana perusahaan dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sumber dana atau pendanaan. Yang keenam yaitu pengertian future value, present value, dan anuitas tertunda maupun anuitas jatuh tempo. Yang ketujuh yaitu jelaskan tentang penilaian surat berharga atau biasa disebut dengan obligasi dan saham. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan. Yang pertama, tujuan perusahaan adalah mampu menyediakan kebutuhan alat utama sistem persenjataan secara mandiri untuk mendukung penyelenggaraan, pertahanan, dan keamanan negara Republik Indonesia. Ada poin yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan. Poin kedua, memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Poin ketiga, mempertahankan kelangsungan perusahaan. Dan terakhir yaitu penyediaan lapangan kerja. Nomor 2 yaitu bagaimana hubungan antar konsep laba, kemampuan membayar dividen, harga saham, dan nilai perusahaan. Menurut yang saya ketahui, hubungan yang dapat kita lihat yaitu nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividennya. Besarnya dividen yang kita bagi tersebut dapat mempengaruhi harga saham. Apabila dividen yang dibayarkan tinggi, maka harga saham cenderung tinggi, sehingga nilai perusahaan juga tinggi. Namun, jika dividen juga yang kita bayarkan kepada pemegang saham kecil, maka harga saham perusahaan itu juga rendah. Dengan demikian, dividen yang besar akan meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu jelaskan hubungan konsep manajemen keuangan dengan fungsi-fungsi utama dalam manajemen keuangan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan adalah aktivitas finansial seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Manajemen keuangan juga berarti menerapkan prinsip-prinsip manajemen umum terhadap sumber dana keuangan perusahaan. Adapun penjelasan tentang fungsi-fungsi manajemen keuangan, yang pertama yaitu planning. Planning di sini adalah perencanaan dengan melalui arus kas hingga laba rugi perusahaan. Budgeting. Budgeting adalah fungsi ini merupakan perencanaan hingga pengalokasian anggaran biaya agar efisien dan efektif. Controlling dalam manajemen keuangan adalah pengawasan juga perlu dilakukan demi evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Audit internal harus dilakukan agar sesuai dengan standar akuntansi dan terjadi penyimpangan. Reporting adalah laporan mengenai kondisi keuangan serta analisis rasionya. Jadi, kita harus ketahui bahwa manajemen keuangan erat kaitannya dengan fungsi utama manajemen keuangan pula. Yang keempat adalah jelaskan peranan seorang manajer keuangan dalam perusahaan. Manajer keuangan juga sering disebut dengan ujung tombak perusahaan karena jabatannya yang sangat penting. Adapun tugas manajer keuangan yaitu tugas utama manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Adapun tugas manajer keuangan yang lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan dan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Yang kedua, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin. Yang ketiga, mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Yang keempat yaitu menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan.
Adapun tanggung jawab manajer keuangan, yang pertama, mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak. Yang kedua, merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mengelola fungsi akuntansi dan memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Yang keempat yaitu merencanakan dan mengkoordinasikan perkembangan sistem serta produksi keuangan dan akuntansi. Selain itu juga mengontrol pelaksanaan untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur. Yang kelima yaitu merencanakan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisien biaya kebutuhan terhadap peraturan perpajakan. Yang keenam yaitu merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan atau cash flow, terutama pengelolaan piutang dan utang, sehingga hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan yang tetap stabil. Sumber dana jangka panjang. Pendanaan jangka panjang adalah umumnya menunjukkan pendanaan jangka waktu temponya lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari obligasi. Pendanaan jangka panjang seringkali digunakan untuk mendanai aset yang masa pakainya jangka panjang, seperti tanah, mesin, pabrik, atau proyek konstruksi. Yang ketiga yaitu sumber dana menengah. Sumber dana menengah adalah suatu dana dan pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 5 tahun. Kebutuhan jangka menengah diperoleh karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek di suatu pihak atau sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang di pihak lain. Sumber dana jangka panjang. Pendanaan jangka panjang adalah umumnya menunjukkan pendanaan jangka waktu temponya lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari obligasi. Pendanaan jangka panjang seringkali digunakan untuk mendanai aset yang masa pakainya jangka panjang, seperti tanah, mesin, pabrik, atau proyek konstruksi. Yang ketiga yaitu sumber dana menengah. Sumber dana menengah adalah suatu dana dan pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 5 tahun. Kebutuhan jangka menengah diperoleh karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek di suatu pihak atau sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang di pihak lain. Yang kelima yaitu jelaskan mengenai sumber dana perusahaan. Pertama, kita harus mengetahui pengertian sumber dana, di mana sumber dana adalah dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari perusahaan itu sendiri. Di dalam sumber dana perusahaan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Perusahaan biasanya menggunakan sumber dana jangka pendek untuk modal kerja dengan sumber dana ini harus segera dibayar dalam waktu 1 tahun atau kurang. Contoh sumber dana jangka pendek adalah kredit perdagangan, pinjaman bank jangka pendek, surat berharga komersial, serta pendanaan piutang dan persediaan. Yang keenam yaitu jelaskan apa yang dimaksudkan future value, present value, anuitas tertunda, anuitas jatuh tempo. Di mana anuitas biasa yaitu anuitas yang pembayarannya atau penerimaannya terjadi pada akhir periode, yaitu anuitas jatuh tempo adalah anuitas yang pembayarannya atau penerimaannya dilakukan awal periode. Present value adalah nilai uang saat ini akan berbeda dengan nilai uang yang akan datang karena adanya faktor bunga dan inflasi. Yang terakhir yaitu future value adalah suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai atau uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktunya yang akan datang apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu.